Hai Sobat Duta Balap semua. Bagaimana kabar Sobat semua? Tahukah Sobat jikalau MotoGP 2025 semakin dekat dan persaingan mulai memanas? Kali ini, Ducati memastikan bahwa Francesco Bagnaia tidak akan tertekan dengan dominasi Marc Marquez di musim depan. Meskipun Marquez sudah menunjukkan dominasinya sejak 6 bulan lalu, tim Ducati yakin bahwa Pecco tetap fokus dan siap bertarung untuk mempertahankan gelarnya. Marc Marquez, yang akan berseragam Ducati pada MotoGP 2025, mulai menunjukkan tajinya sejak paruh kedua musim ini. Beberapa analis bahkan sudah memperkirakan bahwa The Baby Alien akan kembali ke performa terbaiknya. Namun, Ducati percaya bahwa Bagnaia tetap tenang dan siap menghadapi tantangan besar ini. Di tengah persaingan sengit antara Marquez dan Bagnaia, kita juga tidak boleh melupakan legenda MotoGP, Valentino Rossi. Hingga saat ini, masih ada beberapa rekor gila milik The Doctor yang sulit dipatahkan oleh Marquez. Salah satunya adalah jumlah kemenangan terbanyak di kelas utama MotoGP. Selain itu, Rossi juga masih memegang rekor sebagai pembalap dengan jumlah podium terbanyak, kemenangan beruntun terbanyak dalam satu musim, serta jumlah balapan terbanyak di kelas utama. Apakah Marquez bisa menyamai atau bahkan melewati rekor-rekor tersebut? Kita lihat saja. Di sisi lain, Jack Miller membocorkan kekurangan Yamaha yang masih berkutat pada sistem elektroniknya. Menurut Miller, salah satu faktor utama yang membuat Yamaha kesulitan bersaing adalah ketertinggalan mereka dalam pengembangan elektronik dibanding tim lain, terutama Ducati dan KTM. Jika Yamaha ingin kembali kompetitif, mereka harus segera berbenah dan menemukan solusi untuk meningkatkan performa motor mereka di musim 2025. Dengan berbagai drama dan tantangan yang ada, MotoGP 2025 dipastikan akan menjadi musim yang luar biasa. Akankah Bagnaia mampu mempertahankan gelarnya? Atau justru Marquez akan kembali menunjukkan supremasinya di atas lintasan? Dan bagaimana nasib Yamaha di tengah persaingan yang semakin ketat? Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, yakin Francesco Bagnaia tak tertekan dengan dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025. Menurutnya, sang juara dunia 2 kali itu sudah belajar dari pengalaman. Marquez tampil dominan di MotoGP 2025 dengan merebut 2 kemenangan di 2 seri awal. Sedangkan, Bagnaia kepayahan untuk mengimbangi sang rekan setim. Tardozzi menegaskan Pecco Bagnaia tidak berada dalam tekanan. Seluruh tim juga percaya kepada pembalap asal Italia itu untuk bangkit dari awal yang buruk di musim MotoGP 2025. Saya baru saja berbicara dengan Pecco. Hal kecil, masalah kecil pada motornya tidak memberikannya perasaan yang tepat saat berada di tikungan ke kiri, kata Tardozzi, dikutip dari Crash, Selasa, 25 Maret 2025. Bagaimanapun, kami tetap percaya kepadanya dan kami akan menunggu 1 atau 2 balapan, dan kami yakin dia akan kembali, imbuh pria asal Italia tersebut. Bagnaia telah memutuskan untuk menggunakan Desmosedici GP24 pada MotoGP Amerika Serikat 2025 pekan ini. Setidaknya, motor ini akan digunakan hingga timnya menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang ada pada GP25. Ya, kami tahu, sirkuit kota adalah tempat yang sangat diimpikan Marc Marquez. Namun, di Qatar kami berharap Pecco akan berada di sana untuk bertarung bersamanya demi kemenangan, ucap Tardozzi. Meski mengalami masalah, Tardozzi bangga dengan Pecco Bagnaia karena masih bisa memperjuangkan podium di setiap balapan. Hal ini yang membuatnya tidak merasa pembalap berusia 28 tahun itu tertekan. Saya berpikir dia tidak sedang tertekan. Ada sesuatu yang belum kami pahami, bahkan dia sendiri. Ada sesuatu yang kami lewatkan dalam pengaturan, ada sesuatu yang kami lewatkan dalam membantunya, ada sesuatu yang harus kami bicarakan, tutur Tardozzi. Saya pikir Pecco tidak berkendara seperti akhir tahun lalu dan dia tidak memiliki kepercayaan diri di bagian depan. Itu masalah yang kami temukan pada data, dibandingkan tahun lalu, ucap pria berambut putih itu. Kami juga telah berdiskusi dengan Gigi, Dalina, dan teknisi serta Pecco, dan kami akan melakukan sesuatu. Kami yakin ini akan membantunya, pungkasnya. Di sisi lain, perbedaan antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sejauh ini di musim MotoGP 2025 sangat mencolok, dengan Bagnaia tidak dapat finish lebih baik dari posisi ketiga tahun ini sementara Marquez telah memenangkan semua balapan yang digelar sejauh ini.
Mengapa Bagnaia tidak mampu menantang rekan setimnya di Ducati Lenovo, Marquez, sebagian besar disalahkan oleh pembalap Italia itu sendiri karena perasaan yang buruk dengan pabrikan Ducati Desmosedici tahun ini. Sedemikian parahnya kesulitan Bagnaia dengan motor tahun ini, ia mengisyaratkan setelah finish keempat di Grand Prix Argentina, di mana ia dikalahkan oleh Alex Marquez dan Franco Morbidelli yang mengendarai Desmosedici 2024, selain Marc Marquez yang mengendarai GP25. Bahwa mulai balapan berikutnya di Circuit of the Americas pada 28 hingga 30 Maret ia bisa beralih ke GP24. Namun, yang lain percaya bahwa penyebab defisit Bagnaia hanyalah perbedaan kemampuan antara kedua pembalap. Frankie Carsedi sudah memberitahu saya bahwa Marquez akan menang selama 6 bulan, kata analis TNT Sports, Neil Hutchins setelah balapan Argentina, di mana Bagnaia finish 5,536 detik di belakang rekan setimnya. Jelas, Frankie adalah kepala kru Marc tahun lalu, jadi dia melihat betapa tertinggalnya Ducati 2023 dibandingkan 2024. Dia mengatakan itu di antara, menurut pendapatnya, mengingat pendapatnya akan benar karena dia punya datanya 0,4 dan 0,6 detik per putaran. Dia berkata, jika Anda menempatkan Marc di motor yang sama dengan Pecco, Francesco Bagnaia, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Kenapa begitu? Karena Marc adalah pembalap yang lebih baik. Hutchins mengatakan bahwa tahun ini setara dengan musim MotoGP 2014, ketika Marquez memenangkan 10 balapan berturut-turut di awal musim, dan 13 dari 18 secara total pada musim itu. Ini adalah Marc tahun 2014. Karena pada tahun 2014 Honda adalah motor terbaik, Marc adalah pembalap terbaik di motor terbaik. Setelah itu, Honda tidak mengalami peningkatan, semua orang mengalami peningkatan, jadi semua kemenangan itu, semua kejuaraan dunia itu, semua kesuksesan itu, Marc menjadi pembalap yang lebih baik, bukan dengan motor terbaik. Lalu, tentu saja, setelah 2019, cedera, dan kemudian kita berakhir di sini pada 2025 di mana, sekali lagi, pebalap terbaik Marc mengendarai motor terbaik. Rekan analis TNT Sports MotoGP, Michael Laverty menambahkan bahwa Marquez saat ini sedang dalam masa jayanya, dan bahwa pembalap Spanyol itu pada levelnya saat ini sangat menarik untuk ditonton. Itu adalah Marc Marquez yang terbaik, kata Laverty. Dia menemukan jati dirinya kembali dengan harus mematahkan lengannya, menjalani operasi, dan menjalani rehabilitasi. Kita tahu dia sudah menetapkan rencananya dan mengevaluasi ulang karirnya, kembali ke tim privat. Sekarang, dia punya motor pabrikan, jadi senang melihat semuanya kembali seperti semula dan dia bisa menunjukkan kemampuannya, yang tidak pernah diragukan. Banyak orang, pembenci, orang yang pesimis, mengira mungkin dia sudah melewati masa jayanya, tetapi dia menunjukkan kepada kita bahwa dia masih punya semangat yang membara dan itu tidak nyata untuk ditonton. Sementara itu, berikut 4 rekor gila Valentino Rossi di MotoGP yang sulit dipatahkan Marc Marquez. Salah satunya adalah jumlah kemenangan terbanyak. Marquez dan Rossi disebut sebagai dua ikon MotoGP di era berbeda. The Doctor tetap dianggap sebagai legenda terbesar karena popularitasnya ikut mengerek nama MotoGP di berbagai belahan dunia. Namun, Marquez perlahan mulai bisa menyaingi status legenda tersebut. Sebab, pria asal Spanyol ini masih aktif dan terus bisa memecahkan berbagai rekor. Lantas, rekor gila apa saja yang mungkin sulit dipatahkannya? Simak ulasan berikut ini. Sampai dengan pensiunnya, Rossi telah mencatat 372 start di MotoGP. Angka itu dicatatnya sejak debut pada musim 2009 bersama Nastro Azzurro Honda. Di sisi lain, Marquez baru mencatat 191 kali start sejak debutnya pada 2013. Selisih hingga 181 balapan tersebut tentu sangat sulit untuk dikejar olehnya. Berkaca dari karirnya, Rossi telah menang di 29 sirkuit berbeda sepanjang karirnya. Jumlah tersebut dihitung dari balapan sejak di kelas 125cc atau Moto3. Sedangkan, Marquez baru bisa menang di 21 sirkuit berbeda. Butuh lebih dari 8 lintasan baru baginya untuk setidaknya menyamai catatan milik sang idola. Hingga pensiun, Rossi tercatat 199 kali naik podium di kelas Premier, MotoGP. Ia gagal mencapai angka 200 saat gantung helm pada 2021.
Sedangkan, Marquez saat ini baru mencetak 113 podium sepanjang karirnya. Butuh lebih dari 86 kali finish di podium lagi, posisi 1, 2, atau 3, baginya untuk paling tidak menyamai catatan tersebut. Marquez baru saja mencetak kemenangan ke-90 di semua kelas pada MotoGP Argentina 2025. Ia masih tertinggal hingga 25 kemenangan dari Rossi, 115 kali, yang berada di posisi kedua. Akan tetapi, khusus di kelas Premier, Rossi adalah pengoleksi terbanyak. Pria yang kini berusia 46 tahun tersebut telah memenangi 89 kemenangan di kelas MotoGP. Sementara, Marquez baru mencetak 64 kali kemenangan di level teratas. Masih sekira 25 kemenangan lagi baginya untuk menyamai sang idola. Itulah 3 rekor gila Valentino Rossi di MotoGP yang sulit dipatahkan Marc Marquez. Sementara itu, Yamaha telah mengerjakan inovasi baru untuk unit elektronik Magneti Marelli selama lebih dari 1 tahun. Di antaranya, Kepala Teknik Massimo, Max Bartolini yang memprakarsai proses ini saat pindah dari Ducati ke Yamaha. Proses ini dimulai selama tes musim dingin menjelang musim 2024. Namun, seperti yang telah ditekankan oleh Fabio Quartararo beberapa kali, ini adalah proses yang panjang. Dalam konteks ini, bergabungnya Jack Miller ke tim Pramac menjadi hal yang menarik. Saat pembalap Australia itu beralih dari Ducati ke KTM pada akhir 2022, ia juga membawa ide-ide baru, terutama di bidang elektronik. Pertanyaannya adalah apakah Miller juga bisa membantu para insinyur Yamaha dengan pengalamannya? Tentu saja, kata pria berusia 30 tahun itu yakin. Dalam hal penggunaan kontrol traksi dan sejenisnya, seberapa besar pengaruhnya dalam balapan? Itu adalah sesuatu yang benar-benar baru bagi mereka, sesuatu yang berbeda. Mereka sekarang dapat menganalisis hal ini dan mencoba memahami bagaimana manajemen mesin dapat disesuaikan dengan gaya berkendara dengan lebih baik. Yamaha tidak lagi tertinggal jauh dalam hal kecepatan tertinggi. Di Argentina, mereka hanya tertinggal sekitar 4 km per jam dari Ducati. Seperti yang sudah dikatakan Quartararo, mesin tidak lagi menjadi masalah terbesar. Namun, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki di bidang pengaturan elektronik. Kami memang tertinggal, tegas Miller. Tapi, kami sudah lebih dekat dibandingkan tahun lalu. Alat-alatnya sudah jauh lebih baik. Seperti yang saya katakan, kami setuju, dan sejauh menyangkut elektronik, Magneti Marelli dan Ducati memiliki hubungan yang erat, yang mungkin bekerja lebih baik daripada dengan siapapun. Pemenang 4 kali balapan menambahkan, Yamaha pada dasarnya masih mempelajari cara memaksimalkan perangkat lunak, termasuk alat kustomisasi. Tetapi, mereka bekerja sangat keras untuk itu. Saya rasa ini sudah 10 kali lebih baik dari tahun lalu. Minggu demi minggu, kami menerima pembaruan dan perangkat lunak baru yang memungkinkan kami untuk bekerja lebih baik dengan sistem, dengan intervensi yang tidak terlalu invasif, tetapi dengan parameter yang lebih mudah disesuaikan. Perluasan menjadi 2 tim dengan 4 pembalap juga membantu dalam hal ini. Hal ini memungkinkan kami untuk mencoba lebih banyak hal. Dengan demikian, mereka mendapatkan lebih banyak wawasan. Tentu saja, tim Pramac juga memiliki banyak pengalaman dari Ducati. Pertukaran dalam struktur Yamaha yang sudah mapan sudah berjalan dengan sangat baik. Kami berbagi hampir semua hal, ucap Miller tentang kolaborasi ini. Kami selalu berbicara satu sama lain, mendiskusikan berbagai perubahan, setup, dan sejenisnya. Sepanjang hari, jika salah satu dari kami telah mencoba sesuatu atau ada yang diubah, kami membicarakannya. Kami berbicara tentang perubahan yang telah dilakukan dan bagaimana motor berperilaku berbeda sebagai hasilnya. Rasanya seperti tim dengan 4 pembalap bagi saya. Hal ini belum tercermin dalam hasil di lintasan. Setelah 2 balapan akhir pekan pertama, Yamaha berada di posisi terakhir dalam klasemen pembalap dengan 13 poin. Tim Repsol Honda dan Pramac juga menempati 2 posisi terakhir di klasemen tim. Nah sobat, sampai juga di ujung video ini. Like video ini, share di media sosial kalian, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton.